Kita akan bertanya tentang orang berusaha atau memiliki suatu usaha, Mbah. Ya, Kenapa, Mbah, orang itu kalau misalkan memiliki usaha yang awalnya lancar, kemudian mengalami kejatuhan atau mungkin menjadi sepi atau bahkan mungkin bangkrut, itu untuk bangkit lagi itu susah. Bahkan sudah dimodali lagi, itu gagal, dimodali lagi gagal, itu nggak bisa seperti awal mula waktu lancar. Itu kenapa, Mbak? karena para pelanggan sudah tidak memiliki kepercayaan kepada mereka. Ketidakpercayaan karena juga kesalahan daripada mereka, maka mereka lah yang akan bisa merubah. Mungkin ada kesalahan apa kita tidak tahu, yang jelas bagi mereka yang kejatuhan dan mereka sulit untuk bangkit, maka mereka harus mengintrospeksi diri agar perubahan-perubahan yang mana nanti akan bisa diharapkan ada pemulihan atau bisa bangkit kembali. Biasanya apabila orang mendirikan toko yang laris atau warung yang laris atau apapun usaha mereka yang semula laris menjadi jatuh, menjadi bangkrut karena semua itu hanya kesalahan dirinya sendiri, sehingga kita introspeksi diri. Apakah misalkan warung masakannya kurang nyaman atau mereka tidak bisa menanggapi dengan pelanggan yang baik, maka itu yang berhak, yang bisa merubahnya mereka sendiri. Mayoritas kalau misalkan mereka sudah membuka usaha sudah lama, bahkan mungkin berpuluh-puluh tahun, itu kalau misalkan ganti di bidang yang lain karena itu kesulitan, itu caranya bagaimana, Mbah? Mereka harus pintar-pintar untuk mencari celah-celah bagaimana agar usahanya mereka bisa berubah dan mereka bisa meningkatkan produksinya atau bisa menjadikan usaha yang sukses. Hingga banyak sekali tip-tip atau cara-cara mereka yang harus dipakai atau yang dijalankan. Misalkan yang dulunya misalkan barang-barang yang dijual adalah barang-barang sembako, kemudian diganti dengan menu-menu warung, menu-menu masakan atau restoran dan sebagainya. Kalau dulunya mereka berjualan dengan warung atau makanan, mereka berganti dengan bahan-bahan sembako atau yang lain. Hingga bisa saja berbalik arah, kadang-kadang justru mereka menerima kesuksesan. Kemudian usaha yang lain, bisa saja mereka mencari tempat-tempat yang lebih nyaman atau yang lebih baik. Karena salah meletakkan usaha tempat yang sepi atau tempat yang tidak bagus atau rumah-rumah yang tidak bagus, maka mereka juga kesulitan untuk membeberkan dagangannya atau melariskan dagangannya untuk mencari kesuksesan saja sulit. Ya, kesulitan itu bisa terletak kepada tempatnya yang kurang nyaman, atau tempatnya yang kurang strategis, ataupun juga bisa disebabkan pada saat mendirikan toko atau warung, maka hari-harinya tidak dipilih hari yang baik. Hingga masih banyak sekali permasalahan apabila kita membuka atas kebangkrutan ini disebabkan karena apa, maka yang tahu hanya kita sendiri. Yang jelas orang yang berjualan selalu harus mencari perhatian daripada orang-orang yang membeli atau para pelanggan. Hingga kita bagaimana caranya kita memikat beberapa pelanggan, apakah barang yang dijual kita benar-benar menarik atau tidak, apakah yang kita jual itu akan berguna atau dicari orang. Ya, apabila kita memiliki dagangan, ya dagangan yang dicari oleh masyarakat, yang mana dagangan itu dibutuhkan daripada masyarakat, dibutuhkan selamanya. Kadang-kadang kita menjual barang yang kita jual tidak dibutuhkan di masyarakat. Salah satu contoh misalkan barang sembako itu kan dibutuhkan masyarakat setiap harinya, Mbak. Sehingga apa yang kita jual masyarakat harus yang butuh. Apabila kita menjual hal-hal atau dagangan yang tidak butuh, maka kita juga akan kesulitan. Adapun apabila yang kita jual sudah baik, tokonya sudah baik, letaknya sudah baik, tempatnya sudah strategi, kita masih bisa mencari, berarti doa-doa kita belum tersambung pada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, Mbak. Kemudian usaha yang awalnya itu lancar kemudian menjadi sepi, mayoritas orang itu menganggapnya itu seperti dijarai orang atau mungkin ditibani hal-hal yang bisa merugikan tempat tersebut. Mbak, itu pandangan jenengan gimana? Tidak semua kebangkrutan, tidak semua toko sepi dikarenakan ya diganggu orang, Mbak. Iya. Hingga kebanyakan hampir 80% kegagalan itu terletak kepada dirinya sendiri, sehingga faktor 20% itu orang lain. Sehingga kadang-kadang orang itu selalu menyalahkan orang lain, selalu mereka beranggapan mereka bangkrut karena mereka disalahi orang atau diberikan barang-barang yang agar tokonya bangkrut, atau dapat dikatakan mereka diberikan sawatan-sawatan agar usahanya bangkrut. Sehingga faktor-faktor klinik itu sekitar 20%, yang 80% gagal dikarenakan atas mereka sendiri. Mungkin mereka
apa yang dijual tidak selayaknya, atau apa yang dijual masyarakat tidak senang, atau mungkin yang disajikan kepada pelanggan maka pelanggan tidak suka, atau mereka menyakiti kepada pelanggan, sehingga banyak sekali faktor kebangkrutan yang mana mereka tidak mau mengoreksi diri, justru mereka menyalahkan orang lain. Sehingga lebih baiknya kita untuk mencari dan membangun diri, dan kita mencari tata cara yang mana tata cara itu akan bisa membangkitkan usaha kita. Itu yang lebih baik daripada kita hanya menghalusinasi, menuduh kepada orang atau teman atau saudara kita yang mereka dianggap penjara kita atau mengganggu kita. Itu lebih baik kita mengoreksi diri, membangkitkan diri, dan kita merubah apa yang kita lakukan itu salah menjadi benar. Itu yang paling penting. Ya, terima kasih Mbah atas pedaran dari jenengan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Sugeng Rahayu. Rahayu Kang Selalu Pinanggih. Amin ya rabbal alamin.